Shalom, salam kemenangan. Kita bertemu lagi dalam saat teduh berkemenangan pagi hari ini. Mari kita menghampiri Tuhan, kita datang kepada Tuhan. Kita awali hari ini bersama dengan Tuhan. Mari kita naikkan pujian, Kaulah kekuatanku, ku percaya Engkau Tuhan berkuasa. Kaulah kekuatanku, Engkaulah harapanku. Tak ku andalkan kekuatanku saat hadapi badai hidupku. Ku percaya Engkau Tuhan berkuasa. Engkau sanggup memulihkan hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Tiada yang mustahil bagi-Mu Yesusku. Ku percaya Engkau Tuhan berkuasa. Engkau sanggup memulihkan hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Tiada yang mustahil bagi-Mu Yesusku. Tiada yang mustahil bagi-Mu Yesusku. Tiada yang mustahil bagi-Mu Yesusku. Haleluya, haleluya. Yes Tuhan, kami percaya bagi-Mu tidak ada yang mustahil ya Tuhan. Engkau mengizinkan cobaan, ujian terjadi dalam hidup kami. Dan ketika itu terjadi Tuhan, kami percaya Engkaulah kekuatan kami. Dan Kau akan membawa kami kepada kemenangan. Karena bagi-Mu Tuhan, tidak ada yang mustahil, tidak ada yang sukar. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau mengawali hari ini bersama dengan Tuhan. Kami mau berjalan bersama dengan Tuhan. Karena itu kami datang kepada-Mu Tuhan. Sebelum kami lebih jauh menjalani hari-hari kami Tuhan, kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami. Biarlah setiap kami diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Kami diberikan pengertian yang baru, semangat yang baru, dan iman kami dikuatkan, semakin dimurnikan, dan kami semakin berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita akan merenungkan ujian yang dialami oleh Abraham. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, ternyata ketika saya selidiki Alkitab, saya menemukan ada 3 ujian yang dialami oleh Abraham. Yang pertama ketika dia dipanggil oleh Tuhan, dipanggil Allah dalam Kejadian pasal 12. Abraham dipanggil Allah, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Di mana ujian imannya? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika Allah memanggil Abraham yang waktu itu namanya masih Abram, dia disuruh oleh Tuhan, diperintahkan oleh Tuhan untuk meninggalkan negerinya, untuk meninggalkan sanak saudaranya, rumah bapaknya, dan pergi ke negeri yang akan ditunjukkan. Yang akan ditunjukkan di sini belum dikasih tahu di mana tempatnya atau nama kotanya. Jadi sesungguhnya ketika Abraham dipanggil itu, dia tidak tahu kemana tujuannya. Saudaraku, kita mengetahui kisah ini secara singkat saya sampaikan. Abraham taat.
Abraham mendengar panggilan Tuhan, dia melakukannya, dia pergi. Ayat 4, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Abraham adalah orang yang taat. Sekalipun dia belum tahu kemana dia harus pergi, tapi dia harus taat kepada perintah Tuhan. Yang ketiga saudaraku, yang kedua yang kekasih dalam Tuhan, ketika Abraham dijanjikan Tuhan keturunan yang sangat banyak. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita tahu pada umur 75 tahun tadi Abraham dipanggil, dia belum punya keturunan, dia belum punya anak. Dan Tuhan sendiri berulang kali menjanjikan keturunannya, punya anak. Tetapi sampai di pasal ke-17, Abraham belum mendapatkan anak itu. Ayat 1 dikatakan, ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, akulah Allahmu yang maha kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dengan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Lalu sujudlah Abraham, dan Allah berfirman kepadanya, dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abraham, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Apakah Abraham sudah punya anak? Belum. Ishak belum lahir, saudaraku. Tetapi firman Tuhan berkata, engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Namamu bukan lagi Abraham, tetapi Abraham. Kapan nama Abraham berubah menjadi Abraham? Di pasal ke-17 ini, ayat 3-5 menjelaskannya bagi kita, saudaraku, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Luar biasa. Iman Abraham luar biasa, sekalipun dia belum mendapatkan anak, tapi dia yakin bahwa dia suatu saat akan punya anak. Kejadian 18 judulnya berkata, Allah mengulangi perjanjian, menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan mengulangi perjanjiannya. Dia akan punya anak, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Tetapi pada pasal 18 ini, dia sesungguhnya belum punya anak. Tapi Abraham dari ketika dia mendengar janji itu, reaksinya luar biasa. Ayat 6, lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, segeralah ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar. Ada sesuatu yang luar biasa dia rasakan, dan imannya muncul dari komunikasi pembicaraan itu, sehingga dia pergi mendapatkan Sarah dan membuatkan roti, saudaraku. Dia menyambut malaikat Tuhan karena dia yakin bahwa Tuhan mengulangi janjinya dan janjinya itu akan menjadi kenyataan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, selanjutnya kita menemukan akhirnya Abraham melahirkan anak di pasal 21. Istrinya Sarai melahirkan Ishak bagi Abraham. Kejadian 21, Ishak lahir. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Pada waktu yang ditetapkan Allah. Ada waktunya Tuhan. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Tuhan akan membuat indah pada waktunya. Ini firman Tuhan. Ini yang harus kita pegang. Sama seperti yang dilakukan oleh Abraham dan Sarah. Akhirnya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Sarai pun melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi namanya Ishak, anak penghiburan.
Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tidak lama kemudian di pasal 22 kita menemukan kepercayaan Abraham diuji. Bisa dikatakan anaknya Ishak yang baru lahir, baru menginjak remaja. Tuhan uji lagi dia, ini ujian yang ketiga. Kepercayaan Abraham diuji. Ini ada cerita bagaimana Tuhan meminta anak satu-satunya. Mungkin saya bisa katakan sebagai seorang ayah lagi senang-senangnya dia punya anak. Dia baru merasakan kegembiraan, sukacita, kebahagiaan punya anak. Dia mungkin sedang bermain, bercanda, bergurau di halaman, mungkin di tempat tidur. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saat itu juga Tuhan berkata kepada Abraham, persembahkan anakmu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ujian yang terakhir ini, apakah Abraham lulus? Apakah Abraham taat? Singkat cerita, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Abraham taat, dia pergi membawa anaknya. Dia pergi ke Bukit Moria, dikatakan saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ayat 10, sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sahutnya, iya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Dengan kata lain, Allah hendak berkata, engkau punya iman yang besar, engkau orang yang taat, engkau orang yang takut akan Tuhan. Saya tahu hatimu dan saya tahu imanmu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, anaknya tidak jadi dibunuh, dipersembahkan. Singkat cerita kita akan menemukan dan ayat selanjutnya, Tuhan menyediakan seekor domba untuk dipersembahkan sebagai ganti daripada Ishak sendiri. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Ayat 14, dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena kau telah berbuat demikian. Saudaraku yang dalam Tuhan, iman Abraham terbukti teruji. Dari mulai dipanggil, janji akan keturunan, dan keturunan yang didapatkan diminta dipersembahkan, Abraham sama sekali tidak berontak, tidak cari-cari alasan. Oh Tuhan, saya kan baru punya anak, ini anak kesayangan saya satu-satunya. Tidak. Tetapi dia taat, dia dengarkan perintah Tuhan, dia dengarkan firman Tuhan, dan apa yang terjadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Tuhan menyediakan. Demikian pun dengan saudara dan saya. Ketika Tuhan minta sesuatu dari kita untuk kita berikan, saudaraku jangan segan. Karena apa? Karena Tuhan akan menggantikannya. Karena Tuhan akan menyediakan yang lain. Percayalah apa yang terjadi dengan Abraham. Dan kalau kita pun seperti Abraham, maka kita pun akan mengalami hal yang sama. Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan menyediakan apa yang perlu bagi kita. Amin untuk firman Tuhan. Kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa dalam surga, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami datang kepadamu, kami menyerahkan hidup kami kepadamu. Kami mau Tuhan, seperti Abraham ketika kami mengalami ujian, atau Tuhan izinkan ujian terjadi bagi kami. Biarlah kami taat akan perintah-Mu. Ternyata Tuhan mujizat terjadi. Apa yang dilakukan oleh Abraham, dia tidak cari-cari alasan. Dia tidak menolak Tuhan. Tapi dia taat, dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Kami mau seperti Abraham, yang mau mendengar dan taat akan perintah Tuhan. Olehnya kami akan melihat pertolongan Tuhan. Tuhan menyediakan apa yang kami butuhkan. Biarlah semuanya boleh terjadi untuk kemuliaan kebesaran bagi nama Tuhan. Jika di antara kami yang mendengarkan firman-Mu hari ini, ada yang berbeban berat, mengalami masalah berat Tuhan. Tuhan tolong. Tuhan berikan jawaban, Tuhan berikan jalan keluar. Jadikan kami menjadi pemenang. Karena kami percaya kuasa-Mu, bagi-Mu tidak ada yang mustahil Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan tolong kami, Tuhan berkati kami, dan Tuhan mampukan kami melakukan aktivitas kami. Dan biarlah semuanya terjadi
untuk kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.